Kita awali informasi hari ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok pemuda di kota Makassar terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Walaupun berhasil dibubarkan, polisi tidak berhasil mengamankan para pelaku. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas di Jalan Sabutong Baru, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari tadi. Saling serang menggunakan batu dan anak panah juga mewarnai tawuran ini. Dua kelompok pemuda merupakan warga Jalan Sabutong Baru dan Jalan Cambaya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi sempat diserang menggunakan anak panah. Tawuran bisa dibubarkan usai polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Melakukan penembakan gas air mata karena di lokasi kami mendapat perlawanan dari para pelaku. Dilakukan pembubaran, warga berusaha melindungi para pelaku. Sayangnya tidak satupun pelaku tawuran berhasil diamankan polisi lantaran berhasil kabur. Polisi terus melakukan upaya pengamanan lanjutan untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang warga di Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi korban kekerasan kelompok oleh warga karena rebutan kepemilikan lahan. Sepasang suami istri diduga menjadi penggerak dari kerusuhan tersebut, yang mana sang istri merupakan anggota kepolisian. Kerusuhan terjadi di lahan kosong di kawasan perumahan Azhar, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat seorang ibu rumah tangga bernama Rabara Roku hendak memasang pagar di atas tanah miliknya yang telah mengantongi sertifikat. Tiba-tiba segerombolan orang membawa cangkul dan parang melakukan penyerangan kepada korban. Beruntung, korban berhasil menyelamatkan diri. Kamis siang, korban didampingi kuasa hukumnya melaporkan pasangan suami istri yang diduga otak dari penyerangan tersebut ke Polda Sumatera Selatan. Sang istri merupakan oknum poluan perwira menengah berpangkat AKBP, sedangkan suaminya merupakan pengacara. Orang yang datang ke saya, katanya Bu ada yang mau nelpon. Kalau saya terima, orang itu memakai pakaian kaos polisi, kemudian diserahkannya teleponnya. Dan ternyata dia bilang yang mau bicara itu HC, inisialnya kan. Saya terima dan saya bilang, ya Pak saya tunggu. Dia kan menyuruh tunggu. Saya mager karena saya memiliki surat sertifikat. Kemudian terjadi perdebatan, kemudian suami saya tanya sama saya kan, Bapak bukti kepemilikannya apa? Kita lihat kan, mendengar itu beliau langsung ngamuk, langsung marah, langsung mau memukul kan. Nah, suami saya mau tinjunya, kemudian ada yang bilang, nanti kalian saya tembak semua. Nah dari situlah mulai semakin panas. Hal ini sangat kami sayangkan. Orang-orang paham hukum, orang-orang penegak hukum tentunya kan kalau ada persengketaan masalah apa saja, artinya itu mengambil jalur hukum loh. Itu karena kita tidak mengadopsi azas paremanisme. Mengingat pelaku merupakan anggota kepolisian, korban berharap polisi dapat menyelidiki kasus premanisme ini secara objektif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dua kelompok emak-emak kembali bersitegang karena berbeda pendapat mengenai penutupan jalan. Pemerintah pun diminta mengambil sikap tegas sehingga adu mulut tidak berkepanjangan. Dua kelompok emak-emak di Jalan Nippon, Kelurahan Payapasir, Kota Medan, Sumatera Utara bersitegang. Keduanya berbeda pendapat soal penutupan jalan. Satu kelompok emak-emak meminta agar jalan ditutup sehingga truk tidak bisa melintas. Alasannya agar tidak membahayakan masyarakat, khususnya anak-anak. Sementara emak-emak lainnya membentangkan spanduk protes. Mereka meminta jalan dibuka kembali agar dagangan mereka dibeli supir truk yang melintas. Adu mulut antara dua kelompok emak-emak ini sudah terjadi selama 1 bulan. Ini menginginkan agar keadilan, sementara kita dari pihak kepolisian menunggu hasil daripada keputusan daripada Pemko Medan. Jadi kami Kapolsek Medan Labuan menertibkan tidak ada pandang bulu siapapun. Saya tidak ada berpihakan manapun. Polisi mengamankan 2 orang yang diduga merupakan provokator. Sementara jalanan sempat macet sepanjang 5 km karena 2 unit truk milik kelompok emak-emak yang memiliki usaha pergudangan dibentangkan di tengah badan jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Penangkapan seorang tersangka pencurian dengan kekerasan juga berlangsung dramatis. Bahkan petugas Satreskrim Polres Asahan sempat diamuk ibu tersangka yang tak terima anaknya digelandang ke kantor polisi. Pelaku pencurian dan kekerasan berinisial RHS dibawa petugas secara paksa karena mencoba melakukan perlawanan saat ditangkap petugas polisi dari rumahnya di Jalan Kartini, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Teriakan pelaku membuat ibu dan keluarga pelaku mengejar dan mengamuk kepada polisi. RHS merupakan komplotan pencurian ponsel genggam yang dilakukan bersama 8 rekannya di sebuah kos-kosan di Jalan Durian, Kisaran. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 5 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 4 lainnya masih dalam pengejaran. Motif mereka melakukan pencurian berawal dari tantangan korban di media sosial, lalu pelaku mengancam dan mengambil 5 ponsel seluruh penghuni kos. Antara korban dan para tersangka saling ribut di media sosial. Kemudian pelaku yang sebanyak 9 orang mendatangi kos-kosannya si korban, sehingga terjadilah pengambilan atau merampas handphone dengan cara memukul dan juga merampas handphone dari milik korban tersebut. Kemudian ini tersangka ada 9 orang. Dari 9 itu adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim operasional kami, dapat ditangkap 5 orang. Kelima pelaku kini masih dalam pemeriksaan petugas dan memburu pelaku lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang anggota kepolisian di Bandar Lampung ditangkap karena terlibat aksi perampokan mobil mahasiswa. Polisi juga menyelidiki keterlibatan seorang PNS dalam aksi rampok ini. Mobil putih ini menjadi barang bukti aksi perampokan yang dilakukan seorang anggota polisi di kawasan Saburai, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Aksi perampokan terjadi pada 9 Oktober lalu. Saat pemilik mobil bersama temannya sedang makan, tiba-tiba 4 orang yang naik 2 sepeda motor meminta korban masuk ke dalam mobilnya. Di bawah ancaman senjata api, korban pun mengikuti arahan pelaku, kemudian diikat tangan dan mulutnya. Kedua korban pun dibuang di kawasan perkebunan sawit. Beruntung nyawa kedua korban berhasil diselamatkan warga yang melintas di lokasi kejadian. Korban bersama keluarga pun membuat laporan ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi pun menetapkan pelaku yang merupakan anggota polisi Bribka IS menjadi tersangka. Mobil bernomor polisi BE 1062XX dan 3 buah ponsel dijadikan barang bukti. Bribka IS diberhentikan dengan tidak hormat. Anggota oknum anggota Polresta yang terlibat duras pasti saya pidanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasti saya pecat. Selain Bribka IS, polisi juga menetapkan 1 tersangka lainnya yang merupakan seorang ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Tersangka pencurian mobil terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus perampokan mobil mahasiswa yang melibatkan oknum polisi dan juga seorang ASN, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Zahwani. Ya, selamat siang, salam presisi Mbak Rita dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Salam presisi, Bapak. Kalau begitu bagaimana nih Pak, apakah buronan sudah berhasil ditangkap nih Pak? Ya, baik. Jadi dengan adanya kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh seorang korban atas nama Guritno Tri Widiandoko berusia 19 tahun dari warga Wai Kanan, kemudian juga bersama temannya yang bernama Faisal. Ya, kejadian ini diawali pada tanggal 9 Oktober 2021 hari Sabtu malam. Mereka sedang berada di wilayah Enggal, yaitu lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung. Mereka sedang menghabiskan malam Minggu, artinya banyak kumpulnya warga anak-anak muda. Sekitar pukul 23.30 ada datang 2 kendaraan bermotor, sepeda motor yang dikendarai atau yang ditumpangi sekitar 4 orang. Kemudian salah satu dari mereka, 2 orang ini adalah menodongkan senjata ke korban. Ya, dari kegiatan tersebut atau kejahatan tersebut, korban
sempat diikat, kemudian juga diikat kaki maupun ditutup mata maupun matanya, kemudian dibawa berputar-putar di dalam perjalanan dengan ditodongkan senjata yang diduga itu adalah senjata api rakitan. Dipaksa korban itu untuk memberikan sesuatu tebusan karena kedua pelaku ini mengaku sebagai anggota reserse narkoba dengan tuduhan adanya korban ini sebagai pembawa narkoba. Kemudian minta tebusan sekitar 100 juta sampai 10 juta tidak ditanggapi, akhirnya korban diturunkan di daerah Lampung Tengah. Begitu Mbak Deta. Baik, berarti ada dugaan pemerasan sebelumnya ya Pak? Ya betul, di dalam perjalanan sekitar 30 hari Sabtu 9 Oktober 2021 itu sampai pukul 4 pagi. Bahkan kendaraan korban itu kan menggunakan kendaraan baru jenis Toyota Yaris ya tahun 2021 dan memang baru beberapa hari dimiliki oleh atau dibawa oleh korban. Jadi korban sempat diturunkan di daerah Bekri, Lampung Tengah, di daerah Gunung Sugi dan dibantu oleh warga masyarakat melaporkan kepada Kepolisian Polresta Bandar Lampung. Dan dalam waktu beberapa hari kemudian bisa diungkap pelaku tersebut dan ditangkap pelaku itu 2 orang ya atas nama tersangka oknum atas nama Bribka IS dan Pak 1 orang Zawani. ASN atas nama AG. Begitu, Pak Mbak. Zawani, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, apa alasan para tersangka ini merampok korban, padahal mereka juga berstatus sebagai anggota kepolisian? Ya betul, memang dari hasil pendalaman ini kami juga sudah melakukan pendalaman pemeriksaan. Memang di antara kedua orang ini ada 1 orang yang pernah terlibat kasus ya, terutama yaitu salah satunya adalah AG, seorang ASN dari Pemprov Lampung dan golongannya sudah 3C, sudah pernah ada kasus pidana yang dialami yaitu kasus narkoba maupun kasus kepemilikan senjata api. Kalau terhadap Bribka IS ini memang di dalam track record-nya adalah banyak kasus-kasus terkait dengan masalah disiplin. Tapi kasus dalam pidana ini baru pertama kali dilakukan. Tapi kalau terhadap AG sudah beberapa kasus yang yang kami sebutkan sebelumnya yaitu kasus pemilikan ilegal senjata api, kemudian juga kasus narkoba. Dan hasil pemeriksaan memang tersangka ini, kedua tersangka menggunakan narkoba. Jadi ini sudah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urin daripada kedua tersangkanya. Dan memang modus-modus yang digunakan itu adalah kebanyakan melakukan pemerasan, kemudian dia merampas kendaraan. Nah ini yang dilakukan pada saat malam hari itu. Begitu, Mbak. Pak Zawani, selain korban mahasiswa tersebut, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sehingga sebenarnya ada korban lain Pak yang mungkin belum terungkap? Ya, ini yang sedang dilakukan oleh tim Sekap 308 atau tim khusus anti bandit Jatandra Satreskrim Polresta Bandar Lampung mendalami ini. Karena memang dari 4 pelaku ini baru 2 yang kita tertangkap, tentunya tidak tertutup kemungkinan ada korban-korban yang lain dan pelaku yang lain tentu perlu di sini kerjasama warga masyarakat untuk menginformasikan sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Bahkan dalam kesempatan ini Bapak Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Hendro Sugiatno sudah menyatakan bahwa akan memproses terutama untuk anggota kami dari kepolisian untuk melakukan proses pidananya bahkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat melalui kode etik sidang kode etik profesi kepolisian. Itu Pak Zawani, terakhir Pak, tertangkap menggunakan narkoba dan juga pencurian, berapa ancaman hukumannya Pak? Ya, sesuai dengan pasal 365 dan juga nantinya juga ada pasal-pasal yang lain yang jelas itu adalah unsur pidananya akan ancamannya lebih dari 5 tahun bahkan sampai 12 tahun dan tentu apabila sudah mempunyai kekuatan dokumen tetap kami akan memproses dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Baik, terima kasih informasinya Pak Zawani. Terima kasih juga atas waktunya sudah bergabung di iNews yang kami nantikan hasil terbaru dari penyelidikan tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pengantin baru di Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan ditemukan tidak bernyawa oleh keluarganya di kasur kamar tidurnya. Kejadian itu sontak membuat geger warga sekitar. Lantaran hingga jenazah dievakuasi polisi, pengantin pria tak dapat dihubungi. Warga Kecamatan Tobuali heboh. Pengantin yang baru menikah 1 bulan lalu ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya. Aparat kepolisian yang tiba di kediaman Ella Andini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP awal untuk mengetahui penyebab kematian perempuan muda tersebut. Yang mencurigakan, suami korban tak ada di lokasi dan tidak bisa dihubungi. Penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena menunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar, segera setelah hasil visum keluar nanti kami sampaikan dari penyebab
kematiannya. Suaminya sendiri Kami belum bisa sampaikan itu dikarenakan posisi dari suami korban tidak ada di tempat, dan yang bisa saya sampaikan hanya suami istri ini baru atau belum lama menikah. Saat ini jenazah korban berada di RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk divisum. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wimin Suseno, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten per hari ini menjalani sejumlah hukuman. Selain penahanan 21 hari, pelaku dimutasi tanpa menyandang jabatan. Polda Banten dan Polresta Tangerang telah menggelar persidangan terhadap Brigadir NP yang membanting seorang mahasiswa ketika aksi unjuk rasa HUT Kabupaten Tangerang. Berdasarkan putusan sidang, Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri. Selain akan menjalani hukuman penahanan selama 21 hari, Brigadir NP juga dikenakan hukuman mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara NP diberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Sementara korban mengapresiasi kinerja kepolisian yang bertindak cepat memproses hukum pelaku. Saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa, baik di daerah Banten maupun di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai bagian tubuhnya terbentur trotoar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelangkaan bahan bakar minyak solar subsidi di berbagai titik di tanah air harus segera ditanggulangi. Kelangkaan BBM ini berakibat pada antrean ratusan kendaraan di lokasi SPBU yang menimbulkan kemacetan sejauh 3 km. Sudah sepekan terjadi kelangkaan BBM jenis premium dan biosolar di sejumlah SPBU, sehingga terjadi antrian ratusan kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Padang Lawas. Sementara di SPBU Ujung Batu, Kecamatan Sosa, kendaraan jenis truk dan tronton berebut untuk mengisi BBM sehingga menimbulkan antrian hingga 3 km. Kelangkaan BBM disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina yang biasanya dalam sehari 16 kiloliter, sekarang hanya 8 kiloliter. Keterbatasan bahan bakar minyak jenis solar juga terjadi di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejumlah SPBU di dalam kota maupun sepanjang jalur nasional Pantura mengalami kehabisan stok. Akibatnya terjadi antrian kendaraan pemburu solar di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok. Mengantri berjam-jam harus dilakoni demi mendapat jatah bahan bakar untuk kendaraannya. Ketiadaan pasokan solar, pengelola SPBU terpaksa hanya melayani pembelian Pertalite dan Pertamax.